Shalom, apa kabar saudara yang kasih oleh Tuhan? Berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi, dalam program acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Dengan topik yang sedang kita bahas, bagaimana mengalami terobosan keuangan, sehingga hidup kita bisa diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara masih ingat bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Bahwa Tuhan memberkati kita bukan karena kebutuhan kita, tetapi Dia memberkati kita karena tindakan iman kita. Ingat itu baik-baik. Yang Tuhan minta cuma satu, kita mempercayai Dia, kita beriman kepada Dia, dan kita lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan bagian Dia, yaitu memberkati kita. Bagian Tuhan adalah membuka pintu-pintu dan mencurahkan berkat-berkat itu kepada kita, dan kita menerimanya. Saudara, Tuhan sediakan kita seibarat kita masuk ke satu toko yang sudah disediakan, kita masuk ke toko itu, kita tinggal mengambil. Tapi kalau kita tinggal membiarkan tangan kita terikat atau di belakang, maka kita tidak akan menerima apa-apa. Betul? Kita harus mengambil. Ada usaha yang harus kita lakukan, ada tindakan yang harus kita kerjakan supaya berkat yang telah tersedia itu kita nikmati. Nah, saudara, kita sudah membahas 5 poin sebelumnya, ya, supaya ada terobosan. Bagaimana mengalami terobosan keuangan itu? Yang pertama, kita harus hidup dapat dipercaya, alias jujur. Yang kedua, kita tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, bahwa kita harus mengelola keuangan Tuhan dengan bijaksana dan transparan. Dan yang keempat, kita harus rajin bekerja, ya. Dan yang kelima, episode yang lalu berbicara tentang memberikan persembahan yang sifatnya kudus adanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan poin yang keenam, yaitu apa? Mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Saudara mungkin bertanya, kenapa bukan memberi persepuluhan? Karena yang saya pelajari di dalam Alkitab adalah persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, bukan milik saya, maka saya bukan memberi, tetapi saya mengembalikan. Ya, mari kita melihat apa yang ditulis di Imamat 27 ayat 30 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dan ayat 33 dikatakan, janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Ya, jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Wow. Dengan jelas saudara, ternyata persepuluhan itu sifatnya sangat kudus. Sangat kudus. Ya, dan itu adalah milik Tuhan. Nah, mungkin pertanyaannya adalah buat kita seringkali kita bertanya, kenapa kita harus kembalikan? Ya, kenapa kita harus kembalikan? Ya, bukankah Tuhan kita kaya? Bukankah Tuhan kita yang memiliki segalanya? Betul. Betul, pertanyaan yang baik sekali. Dan saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Dia tidak butuh uang kita. Dia menyuruh kita kembalikan karena ada 2 hal. Yang pertama adalah Dia ingin kita mentaati firman-Nya. Ya. Yang kedua apa? Dia mau kita mengakui Dia sebagai Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Ini menyatakan kerendahan hati kita mengakui Dia, saudara. Ya. Nah, kalau itu berbicara milik Tuhan, maka artinya kita tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, jangan 10% dong. 5% aja. Nggak bisa. Karena ini firman Tuhan. Tapi kalau saudara ingin memberi lebih, puji Tuhan, artinya iman saudara lebih. Karena saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara memberi yang daripada yang 10%. Wow, itu luar biasa. Ya, itu yang Tuhan kehendaki.
Untuk lebih jelasnya lagi saudara, mari kita melihat persepuluhan di Maleakhi 3 ayat 10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, saudara, kalau saya baca firman Tuhan, satu-satunya ayat yang mengizinkan kita menguji Tuhan hanya di sini. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya ada satu. Yang Tuhan izinkan kita menguji dia. Ya, padahal saudara, kita ini siapa? Ternyata Tuhan menantang kita. Kalau kita kembalikan perpuluhan, maka Tuhan menantang. Lihat, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu kepada kita sampai berkelimpahan. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, bahkan yang lebih luar biasa lagi, pada waktu kita kembalikan persepuluhan, maka di ayat 11 dikatakan demikian. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ternyata saudara, pada waktu kita kembalikan persepuluhan, ada benteng perlindungan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita saudara. Ada perlindungan. Artinya saudara, bahwa apa yang kita kerjakan akan dilindungi. Kita akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Kalau saudara sudah mengerti kebenaran firman ini, bahwa ada perintah buat kita kembalikan perpuluhan, dan saudara berani coba-coba tidak kembalikan, wow, saudara akan melihat ada saja saudara yang terjadi. Dan tapi saya mau katakan, ya itu bukan hukuman dari Tuhan, tetapi itu akibat daripada kita berbuat, maka ada celah bagi iblis bahwa kita mencuri. Ya, karena firman Tuhan mengatakan pada waktu kita tidak kembalikan perpuluhan, kita mencuri. Jadi bagaimana mungkin kita bisa diberkati di dunia ini? Karena kita mencuri sumber berkat itu. Sebenarnya Tuhan sedang mengajar hal lain kepada kita. Ya, kembali saya mau katakan, Tuhan tidak butuh kita. Tetapi Tuhan membutuhkan ketaatan kita. Punya iman, beriman bahwa kita sudah diberkati sekian, kita sudah diberkati dengan penghasilan, entah itu penghasilan pekerjaan kita, entah itu penghasilan usaha kita, entah itu penghasilan hasil bumi kita, atau apapun yang kita kerjakan, bahwa kita sudah menerima berkat. Dan apa kita ingat? Bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan. Sehingga kita dengan rela mengembalikan persepuluhan, menyatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah sumber berkat itu. Ya, sebenarnya itu yang Tuhan mau. Ya, sebenarnya Tuhan mau kita lakukan itu. Mengingat Dia. Mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Saudara, dulu pada waktu saya tidak mengerti, saya juga sempat bertanya, gembala saya katakan, kembalikan persepuluhan. Dan apa yang muncul? Saya bilang sama istri saya, enak aja tuh pendeta minta kembali perpuluhan. Emang dia yang punya perusahaan, punya saham. Nah saudara, kenapa? Karena saya tidak mengerti bahwa ternyata itu kunci yang luar biasa. Ya, kunci. Karena pada waktu saya kembalikan persepuluhan, saya mengakui kebesarannya. Kita sering lupa bahwa sebenarnya kita bisa bekerja, kita bisa usaha, kita bisa menerima berkat, semua karena kasih karunia Allah. Kita lupa bahwa semuanya itu dimungkinkan bukan karena usaha jeripaya kita. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di Ulangan 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, artinya saudara, ya, bahwa Tuhan memampukan kita untuk bekerja. Amin. Tuhan yang memberikan kesehatan buat kita. Ya, kita harus ingat, kita mau punya jabatan apapun, kita mau punya perusahaan sebesar apapun, kalau seandainya
kita lemah, kita sakit, kita kenapa-napa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak mampu untuk menjadi seperti itu. Dan apa yang ada di depan kita semuanya sia-sia. Kenapa? Karena kekuatan itu hilang. Itu sebabnya saudara, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur, kita harus mengingat bahwa segala berkat yang kita dapat, kita peroleh. Kenapa? Karena kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga kita diberkati. Nah kemudian hal yang kedua juga, kita diingatkan di Yohanes 3 saudara. Yohanes 3 ayatnya yang ke-27. Dikatakan bahwa, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Wow, luar biasa saudara. Ya, bahwa segala sesuatu itu dikaruniakan dari surga. Ya, bukan karena jeripaya kita. Ya, itu sebabnya saudara, kita punya program berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Karena semua itu dicurahkan dari surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, bahwa pada waktu kita tidak kembalikan perpuluhan, itu sama dengan kita menyatakan bahwa kita mendapat berkat dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kita pakai yang 90% yang Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, poin yang terakhir, supaya kita bisa diberkati, mengalami terobosan keuangan, yaitu apa? Kita harus mengerti, kita diberkati untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya. Kita lihat apa yang dikatakan di Matius 5, saudara. Di ayat 13 sampai 15 dikatakan menjadi garam dunia dan menjadi terang. Ya. Saudara, kalau kita mau memenangkan jiwa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita tidak bisa cuma datang kemudian kita bilang, saudara sakit, mau didoakan, kemudian kita tidak peduli kalau dia lagi kekurangan. Kita tidak bisa menginjili mereka hanya dengan firman Tuhan. Tetapi kita bisa memenangkan mereka. Bukan cuma firman Tuhan, tetapi dengan perbuatan. Dengan memberi, memberi, dan memberi. Sehingga orang yang kita injili akan melihat ada perbedaan. Nah saudara, saya yakin kalau kita sudah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, maka yang terjadi adalah kita lebih dulu yang akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita lebih dulu akan diberkati Tuhan. Supaya apa? Melalui berkat yang kita dapat, kita menjadi terang, menjadi garam. Ya, di mana kita berada, di situ kita berdampak, hidup kita berdampak. Di tempat bekerja, kita berdampak. Di lingkungan tempat tinggal kita berdampak. Di lingkungan usaha yang Tuhan percayakan kita berdampak. Sehingga apa? Banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena melalui berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kita. Baik itu berkat rohani maupun terutama berkat jasmani yang telah Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Nah ternyata saudara, ada hal yang luar biasa yang harus kita sadari. Saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan menjadi bendaharanya Tuhan. Wow, luar biasa. Artinya apa? Kekayaan alam, kekayaan yang Tuhan miliki sedang diberikan buat kita untuk kita kelola. Ya, kita dipakai menjadi saluran berkat. Jelas saudara, kalau saudara menjadi saluran berkat, yang pertama menerima berkat itu ya siapa? Pasti kita lebih dulu menerima berkat. Tetapi Tuhan mau berkat-berkat yang kita terima, kita salurkan. Wow, puji Tuhan. Kalau kita dipilih, kita ditentukan menjadi bendaharanya Allah. Itu luar biasa saudara. Ya, dan sekali lagi saudara, mari kita lakukan bagian kita. Lakukan seperti janda Sarfat yang kita baca di 1 Raja-Raja 17. Ya, bahwa dia memberi bukan dari kelebihannya. Dia memberi dari kekurangannya. Karena dia percaya. Karena dia yakin ada perjanjian. Dan saudara,
kita adalah anak-anak perjanjian. Amin. Ada perjanjian Allah dengan Abraham. Sudah terjadi perjanjian bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Dan bukan itu saja, saudara dan saya sekarang ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya semua sudah disediakan. Dan Tuhan mau kita dipakai menjadi terang dan garam bagi kemuliaan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana setelah mengikuti sekian episode, apakah saudara dapat menangkap hati Tuhan? Saudara dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki buat saudara? Ya, ingat sekali lagi, adalah kehendak Tuhan kita semua diberkati. Adalah kehendak Tuhan hidup kita diubahkan. Karena Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat. Oleh sebab itu saudara, jangan mundur. Jangan takut, jangan melihat keadaan yang sedang saudara alami. Semua dapat Tuhan ubahkan. Dengan mudah seperti Tuhan membalikkan telapak tangannya. Yang Tuhan inginkan adalah iman kita kepada Dia. Bahwa Dia sanggup. Ya, kita sering nyanyi lagu, Dia sanggup, Dia sanggup. Dan memang saya mau katakan, Dia sanggup. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan hanya dengan sabda. Kalau sekarang Tuhan sudah berfirman kepada kita, imani, lakukan, maka lakukan. Maka segala sesuatu yang tidak ada akan menjadi ada. Yang tidak bisa akan menjadi bisa. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara, saya tahu tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi mari, kenapa kita tidak melakukannya dengan iman? Dan saya mau berdoa supaya apa yang kita sudah dapatkan, kita bisa terimanya. Saudara yang kasih, mari saya mau ajak kita bersama-sama. Kita mau berdoa. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Haleluya. Glory. Glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih Jesus. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan begitu baik. Yang mengangkat kami dari orang yang tidak berguna, yang tidak layak. Melayakkan kami menjadi sesuatu. Bahkan mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sehingga kami berhak mewarisi segala sesuatu yang Kau miliki. Dan Kau katakan Tuhan, bahwa kami berharga. Dan Engkau yang akan membukakan pintu bagi kami. Dan Engkau yang akan memberkati kami pada waktu kami taat, pada waktu kami melakukan kebenaran daripada firman-Mu. Dan semua menjadi begitu mudah terjadi Tuhan, dan hidup kami diubahkan. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk-kutuk kemiskinan. Kami sudah dilepaskan dari hutang-hutang Tuhan. Dan sekarang kami bukan lagi orang yang miskin kekurangan, tetapi kami sudah diberkati. Bukan saja cukup, bahkan berkelimpahan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menerima itu Tuhan, walaupun sekarang kami belum melihat dalam mata jasmani kami, tapi kami sudah menerimanya dengan mata rohani kami. Dan kami percaya itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang sama-sama berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin di-sharekan, mari hubungi saya melalui email dan Twitter yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti program acara Berjalan dalam Kasih Karunia Tuhan. Dan sampai bertemu kembali di topik-topik yang lain yang akan kita bahas, yang akan Tuhan berikan buat kita, sehingga hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Bersama saya Jamie Suhadi, Tuhan Yesus memberkati.